Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu para hadirin setia kami. Selamat datang kembali di webinar Kesehatan Asuransi Sinarmas tanggal 11 September 2021. Pertama-tama, perkenalkan saya Erika, Provider Relation Asuransi Sinarmas. Saya akan memandu berjalannya webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk kembali melengkapi pengetahuan kita di masa pandemi ini terkait COVID-19, saat ini kita akan kembali mendengarkan informasi bermanfaat dari Piridam. Kepada Pak Rudi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Erika. Terima kasih kesempatan diberikan kami dari PT Piridam. Saya akan coba share screen, mohon izin saya share screen. Baik Bapak Ibu, selamat siang, selamat berbahagia dan salam sehat selalu. Tema presentasi kami hari ini adalah tidur nyenyak Bapak Ibu ya, karena mungkin agak berbeda dengan bahan-bahan presentasi kami sebelumnya, tetapi sebenarnya tidur nyenyak ini terkait dengan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Salah satu di antaranya untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh adalah tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Di samping itu ada juga konsumsi gizi yang seimbang, berhenti merokok, suplemen, olahraga, maupun mengendalikan penyakit penyerta. Lah, presentasi saya kali ini adalah terkait dengan salah satu faktor untuk meningkatkan kekebalan tubuh, yaitu istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Sebelum bicara jauh mengenai tidur dan suplemen apa nanti yang cocok untuk kesulitan tidur, kami sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa sleep cycle atau tidur itu sebenarnya ada cycle-nya Bapak Ibu ya. Ini adalah gambaran sederhananya. Ketika dalam keadaan terjaga, kemudian ini adalah tidur pada fase 1 atau disebut dengan fase REM. REM itu Rapid Eye Movement Bapak Ibu ya. Kemudian fase 2, fase 3, dan fase 4 atau Deep Sleep. Ketika pada fase 1 atau pada fase REM, Rapid Eye Movement ini tidur baru memulai tidur Bapak Ibu. Jadi tidur tetapi masih ada gerakan mata, masih mendengarkan, masih tahu atau dengar kalau kita di tempat tidur misalnya ada mematikan AC atau menyalakan AC, mematikan TV atau menutup pintu kamar misalnya, itu masih dengar. Kemudian pada tidur yang ringan ini sudah mulai masuk relaksasi dan tidur ringan, kemudian tidur yang sedang, dan yang keempat itu adalah deep sleep atau tidur yang paling nyenyak Bapak Ibu. Nah, siklus mulai dari kita mempersiapkan diri di tempat tidur sampai tidur yang lelap, kemudian kembali lagi ke fase yang REM, Rapid Eye Movement, di mana kita misalnya terasa kebelet pipis, pengen pipis, dan lain-lain, itu kurang lebih 1 jam Bapak Ibu, 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian siklus ini berulang kembali selama dalam waktu 8 jam siklus orang dewasa tidur. Nah, ketika nanti di akhir-akhir pagi misalnya itu sudah masuk ke situasi tidur ringan, kemudian masuk ke situasi yang tidur REM tadi, Rapid Eye Movement, kemudian terjaga dan bangun. Ini adalah siklus normal untuk manusia dewasa. Nah, rekomendasi tidur itu masing-masing kelompok umur berbeda-beda, mulai dari bayi baru lahir yang butuh waktu tidur lebih lama, kurang lebih 3/4 dari sehari semalam dibutuhkan untuk tidur. Kemudian untuk yang dewasa dan orang dewasa, maksud saya 7-9 jam kebutuhan tidur sehari. Untuk orang yang usia lanjut itu bisa lebih kurang lagi ya, 7-8 jam itu adalah rekomendasinya. Tapi di antara sebagian dewasa maupun orang tua terjadi kesulitan tidur atau terjadi gangguan tidur atau disebut dengan insomnia. Nah, insomnia sendiri itu definisinya adalah menurut DSM ya, DSM edisi 5 ini, insomnia adalah rasa tidak puas terhadap kualitas, jadi mutu atau kualitas tidur maupun kuantitasnya.
baik ketika memulai tidur, maksudnya susah untuk memulai tidur, kemudian mempertahankan tidur, artinya tidur gampang bangun, atau bangun terlalu dini dan kemudian susah untuk tidur kembali. Ini adalah definisi dari insomnia. Nah, bagaimana jumlah kasusnya atau angka kejadiannya? Sebagian besar atau 50% kejadian susah tidur atau insomnia itu karena adanya faktor psikis. Kemudian 25%-nya adalah faktor karena penyakit atau medikasi atau obat-obatan. Kemudian 15%-nya adalah insomnia primer yang tidak diketahui sebabnya. Di antara 10%-nya yang lain adalah karena sebab-sebab gangguan tidur yang lain. Ini adalah definisi dari insomnia. Nah, insomnia ini adalah gangguan tidur yang sangat umum, Bapak Ibu ya. Mungkin di antara kita juga pernah terjadi susah tidur, susah memulai tidur, atau bangun tidur di tengah malam, kemudian susah tidur kembali, sering terbangun, atau bangun tidur di pagi hari kemudian susah untuk tidur kembali. Itu adalah tanda-tanda dari insomnia. Nah, kejadian insomnia itu bisa menjadi kronis apabila kejadiannya, keseringannya itu 3 malam, setidaknya 3 malam dalam seminggu, dan sudah terjadi minimal selama 3 bulan. Ini sudah dikategorikan sebagai insomnia yang kronis. Faktor umum yang menyebabkan insomnia diantaranya adalah stres atau faktor kecemasan dan depresi. Kemudian adanya perubahan lingkungan, misalnya berada di tempat yang baru, atau pola kerja yang berubah-ubah jamnya, kemudian kondisi medis tadi ya, karena sakit atau karena obat-obatan, atau kebiasaan tidur yang buruk. Ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya insomnia. Nah, angka kejadian insomnia itu meningkat atau lebih tinggi pada wanita dan pada usia lanjut. Tentunya kalau terjadi kesulitan tidur atau insomnia itu akan berpengaruh atau ada dampak terhadap tubuh, Bapak Ibu ya. Yang pertama akan menjadi mudah lupa. Ada juga berakibat pada kenaikan berat badan, bisa juga terjadi penyakit jantung. Nah, ini yang paling penting, imunitas menjadi lebih lemah dan tekanan darah juga meningkat. Dampak insomnia yang lain bisa juga mengakibatkan keletihan, kemudian konsentrasi berkurang sehingga risiko kecelakaan kendaraan bermotor akan lebih tinggi dan kurang produktif. Juga terganggunya hubungan dengan orang lain, karena kalau kurang tidur kecenderungannya emosi dan mudah marah. Itu adalah dampak-dampak insomnia lainnya, Bapak Ibu ya, dan dampak buruk akibat kurang tidur pada tubuh kita. Nah, tidur yang berkualitas tentu akan membuat menjadi lebih baik terhadap diri kita. Sebaliknya, tidur yang mengalami gangguan akan mengakibatkan sesuatu yang kurang baik. Tidur yang kualitas akan mengakibatkan lebih produktif di dalam bekerja. Kemudian fisik semakin sehat karena tidur yang lelap, tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas itu akan memulihkan kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Ketajaman mental juga lebih bagus ya, berpikir juga lebih bagus, lebih jernih, lebih tajam dalam berpikir. Apabila menderita gangguan tidur atau susah tidur, maka tadi seperti saya sampaikan, relasi atau komunikasi dengan orang lain akan semakin terganggu, mungkin cepat marah, lebih sensitif, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian konsentrasi dalam berkendara juga berkurang, kekurangan tidur, gangguan tidur juga dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan di dalam berkendara. Fungsi berpikir juga sudah mulai berkurang apabila terjadi gangguan tidur. Nah, bagaimana sebenarnya apa sih yang mempengaruhi tidur itu? Ini saya baca dari beberapa artikel Bapak Ibu ya, di internet banyak, di artikel-artikel yang bersifat ilmiah juga banyak. Tidur itu ternyata ada neurotransmitter atau hantaran saraf yang mempengaruhi. Yang pertama adalah GABA atau gamma aminobutyric acid. Kalau keadaannya cukup atau lebih, itu akan mempermudah tidur. Begitu pula serotonin yang cukup, kemudian melatonin yang cukup. Nah, sebaliknya, untuk yang menderita gangguan tidur atau insomnia, ternyata kadar neurotransmitternya
keterhantar rangsang saraf di tubuhnya itu mulai berkurang, yaitu GABA-nya berkurang, serotoninnya berkurang, melatoninnya juga berkurang. Ini adalah hantaran rangsang saraf atau neurotransmitter yang berperan terhadap tidur. Nah, ini ada solusi Bapak Ibu ya. Solusinya adalah salah satunya ini kapsul Insofen namanya. Kapsul ini untuk membantu meringankan gangguan sulit tidur. Nah, kelebihannya kapsul ini sumbernya adalah dari atau bahan bakunya dibuat dari ekstrak tanaman atau dari bahan alami. Namanya adalah Avicenum venetum atau ekstrak ravuma. Nah, apa sih ekstrak ravuma atau Avicenum venetum? Ini adalah tanaman yang tumbuh di Asia, khususnya di Cina, di Jepang, dan di Eropa. Di Cina sendiri terkenal dengan nama teh laobuma. Ya, di sana digunakan sebagai TCM, Traditional Chinese Medicine. Nah, kandungan di dalam Avicenum venetum atau ekstrak ravuma yang mempunyai khasiat untuk membuat mudah tidur itu adalah hiperosid dan isoquinsetrin ini. Ekstrak daun Avicenum venetum atau ravuma itu sebenarnya sejak zaman dulu, zaman kuno di wilayah barat Laut Cina, itu masyarakat di sana sudah biasa mengkonsumsi teh ravuma dengan tujuan untuk relaksasi dan mempermudah tidur. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah sana, di daerah Cina yang banyak tumbuh tanaman ravuma ini ternyata hidupnya lebih lama. Nah, pada tahun 2001 itu sudah banyak dimulai, maksud saya ya, dimulai publikasi jurnal mengenai ravuma. Sehingga ramuan ini dikenal sebagai perawatan mental atau untuk kasus-kasus depresi. Sejak saat itu banyak penelitian tentang ekstrak ravuma dilakukan sehingga diperoleh hasil-hasil khasiat-khasiat dari ravuma ini maupun dari sisi keamanannya. Ini adalah histori atau riwayat dari ravuma, ekstrak atau ekstrak daun Avicenum venetum. Nah, mekanismenya seperti apa daun ravuma itu jika diminum oleh kita untuk membuat menjadi mudah tidur. Nah, ternyata tadi Bapak Ibu ya, kalau kondisi gangguan tidur atau insomnia itu karena GABA-nya menurun dan serotoninnya menurun. Nah, mekanisme aksi dari ekstrak ravuma ini adalah meningkatkan potensi GABA. Jadi GABA-nya itu semakin berpotensi. Maka GABA akan memberikan efek yang menenangkan sehingga membantu meredakan kondisi cemas, stres, rasa takut, dan lain-lain. Nah, kondisi yang cemas dikurangi, kondisi stres yang dikurangi sehingga menjadi relaksasi dan mudah untuk menjadi tidur. Khasiat mekanisme yang kedua maksud saya adalah meningkatkan kadar serotonin. Karena kadar serotonin yang kurang maka akan terjadi gangguan tidur. Dengan minum ekstrak ravuma ini atau Avicenum venetum maka serotonin akan meningkat sehingga akan mengendalikan emosi dan suasana hati, menjadi rileks, menjadikan kita yang mengkonsumsi akan menjadi mudah untuk menjadi tidur menjadi lebih berkualitas. Nah, ini ada beberapa penelitian, saya ambil nanti kalau misalnya Bapak Ibu sempat silahkan klik di jurnal artikel-artikel yang ada di website ini ya. Khasiat insofen yang pertama itu mengurangi insomnia. Nah, penelitian ini menggunakan nama dagang di luar negeri namanya di Jepang ini namanya adalah Venetron. 50 mg per hari selama 8 minggu. Ternyata hasil penelitian ini yang mengkonsumsi ini 50%-nya terjadi peningkatan level dari serotonin dan kadar insomnianya juga mulai berkurang. Dibuktikan dengan rata-rata skor insomnianya itu berkurang hingga 60%. Juga kasus ansietas atau kecemasannya juga berkurang. Ini adalah khasiat dari insofen untuk mengurangi insomnia atau gangguan tidur tadi. Kemudian khasiat insofen yang kedua, mengurangi stres atau untuk relaksasi. Ini ada penelitiannya juga. Kemudian di dalam penelitian yang kedua ini, pemberian 20 mg diberikan secara tunggal, ini dibandingkan dengan placebo. Placebo itu adalah kapsul bohong-bohongan gitu ya. Nah, ini ternyata dibuktikan dapat mengurangi kadar kromogranin A. Kromogranin A ini adalah suatu kadar yang ada di dalam cairan salivary atau cairan yang membasahi mulut.
ini ternyata konsentrasi dari kromoganin A itu pada salivary menurun. Nah, ini menunjukkan indeks untuk stres psikomatisnya juga menurun. Maka dari itu, konsumsi insulin itu dapat mengurangi stres. Dengan mengurangi stres, menjadi rileks, menjadi relaksasi, sehingga mudah memulai tidur, dan tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Kemudian, yang khasiat yang berikutnya adalah terjadi perbaikan tidur. Ini pada penelitian, pemberian 50 mg ditambah dengan GABA 50 mg selama diminum 30 menit sebelum tidur selama 3 minggu pada pasien yang mengalami kesulitan tidur. Nah, hasilnya ternyata tidurnya bisa lebih awal. Terus tidak mudah bangun ketika selama tidur. Tidurnya bisa menjadi lebih nyenyak pada malam hari. Nah, yang diobservasi pada penelitian ini adalah waktu untuk memulai tidur dan kualitas tidurnya. Hasilnya adalah terjadi perbaikan sejak hari pertama mengkonsumsi dari ekstrak rapuma ini, gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana tentang keamanannya? Apakah ada efek sampingnya pada penggunaan rapuma atau Fusionum venetum atau Insofen ini? Ini sudah diteliti Bapak Ibu ya, diteliti sampai dengan 12 minggu atau 3 bulan. Ternyata pada saat minum hari pertama sampai dengan 8 minggu atau 2 bulan, itu konsumsi 50 mg per hari, itu tidak ada perubahan dari hasil laboratorium. Kemudian ditambah dosisnya sampai 150 mg per hari. Sampai pada waktu minggu ke-8 sampai minggu ke-12 ternyata juga tidak ada perubahan dari pemeriksaan laboratorium darah maupun urin. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa penggunaan atau konsumsi dari Insofen ini tidak dijumpai efek samping, gitu ya, atau relatif aman dikonsumsi. Bapak Ibu, Insofen ini mempunyai benefit, saya rangkum dari beberapa jurnal, dari beberapa artikel. Benefit yang pertama, Insofen ini sumbernya dari bahan alami atau dari herba sehingga aman, tidak ada efek samping. Kemudian khasiatnya adalah membuat menjadi relaksasi, depresi menjadi berkurang sehingga mudah untuk memulai tidur dan tidurnya menjadi lebih berkualitas. Tidur berkualitas artinya mudah memulai tidur, tidak mudah bangun, atau bisa mempertahankan tidur, dan bangun tidur terasa segar. Kemudian ketika bangun tidur tidak ada hangover atau rasa keliengan seperti halnya penggunaan obat-obat obat tidur dari bahan kimia. Biasanya kalau membuat obat bahan tidur kimia itu dipaksa untuk menjadi tidur, tetapi bangun tidurnya badan merasa tidak enak atau ada efek hangover-nya. Dan yang paling penting juga tidak mengakibatkan ketagihan. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya kira presentasi dari saya mengenai tidur nyenyak menggunakan Insofen dari ekstrak Fusionum venetum atau ekstrak rapuma demikian. Ini adalah bentuk kemasannya, dan bila ingin memerlukan silakan berkunjung di websitenya Apotek Sinarmas atau di websitenya Piridam. Saya kira presentasi dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami atas nama Piridam Parma mengucapkan terima kasih kepada Asuransi Sinarmas dan Klinik Simas Sehat atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini.